untuk jenjang SMP ya, konsep jalur PPDB ini jalurnya masih menggunakan 4 jalur. Yang pertama zonasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga perpindahan tugas orang tua, dan jalur yang keempat adalah prestasi. Kemudian persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMP berusia paling tinggi ini 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Artinya 15 tahun paling tinggi ya usianya pada tahun ini per 1 Juli ya, tahun 2022. Kemudian persyaratan yang kedua memiliki ijazah SD atau sederajat, misalnya paket A ya, itu sederajat dengan SD, atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 ya SD. Itu persyaratannya Bapak Ibu. Kemudian proporsi ya, untuk jalur zonasi kuota minimalnya 50%. Kemudian untuk jalur afirmasi itu 15%, dan jalur perpindahan tugas ya itu 5%. Kemudian jalur prestasi itu sisa kuota jika masih ada. Begitu maksud Bapak Ibu. Ini berlaku ya kecuali bagi teman-teman atau anak-anak kita, bagi yang sudah atau bagi yang berasal dari pertama sekolah kerjasama, kemudian sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, kemudian sekolah bersama, sekolah di daerah 3T Bapak Ibu, daerah yang tertinggal ya. Kemudian sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombel belajar. Ini hanya berlaku bagi sekolah-sekolah yang memang di luar yang saya sebutkan tadi, kuota masing-masing zonasi, begitu Bapak Ibu. Kemudian syarat keterangan domisili ya dalam aturan zonasi. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Kemudian domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi ini harus 1 tahun ya, paling tidak. Jadi ini paling tidak 1 tahun untuk kartu keluarga yang dimiliki bagi orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di SMP. Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili ya dari rukun tetangga, dari rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini penetapan jalur afirmasi Bapak Ibu. Ini jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu ya, dan anak penyandang disabilitas. Kemudian peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi yang bersangkutan. Jadi ini boleh di luar wilayah ya, dan di dalam wilayah. Penentuan peserta didik dalam jalur afirmasi ini diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jadi memang prioritasnya bagi anak-anak didik kita, calon peserta didik kita yang dekat dengan sekolah, jarak tempat tinggalnya, itu mungkin prioritasnya. Nah itu untuk penetapan jalur afirmasi. Kemudian penetapan jalur perpindahan orang tua. Perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan surat penugasan, baik dari instansi, lembaga kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
Jadi ini untuk penetapan jalur perpindahan orang tua atau wali dan anak guru ya. Jadi ini ada dua kategori ya, mungkin dari kategori orang tua yang berasal dari umum dan anak guru. Kemudian yang kedua nih, anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua untuk menjadi peserta didik baru ya pada sekolah tempat orang tuanya mengajar. Kemudian penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Nah, jadi kalau kita bahas untuk penetapan jalur perpindahan orang tua, ini hanya membutuhkan syarat dibuktikan dengan surat penugasan orang tuanya. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk jalur prestasi. Jalur prestasi menggunakan nilai rapot 5 semester terakhir yang dilengkapi dengan surat keterangan peringkat rapor peserta didik dari sekolah asal. Jadi ini untuk penetapan jalur prestasi. Jalur prestasi juga mempertimbangkan penghargaan prestasi peserta didik di bidang lomba akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi nanti Bapak Ibu, bagi yang akan masuk atau menyekolahkan anaknya untuk memilih jalur prestasi, ini tentu harus melampirkan tadi nilai rapot ya 5 semester terakhir dan bukti fisik bahwa yang bersangkutan adalah memang berprestasi. Apakah itu surat keterangan, kemudian piagam atau sertifikat ya. Itu sebagai bukti bahwa memang anak ini berprestasi. Kemudian yang ini kita lewat Bapak Ibu ya, ini tahapan pelaksanaannya Bapak Ibu. Tahapan PPDB ya, tentu diawali dengan pengumuman secara terbuka, kemudian pendaftaran, seleksi sesuai jalur pendaftaran, pengumuman penetapan, dan daftar ulang. Tahapan yang kedua, sekolah yang menerima BOS ya. Sekali lagi, sekolah yang menerima BOS tidak boleh memungut biaya ya. Kemudian yang berikutnya, sekolah tidak boleh, nah ini yang dilarang barangkali Bapak Ibu ya, sekolah tidak boleh melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Jadi untuk peserta didik yang baru, yang akan baru masuk atau pindahan, nah itu dilarang melakukan pungutan atau sumbangan. Kemudian sekolah juga tidak boleh melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini tahapannya. Kemudian pengumuman. Nah, untuk pengumuman pendaftaran maksudnya ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei. Berarti kalau begitu dari sekarang juga sudah mulai diumumkan ya untuk pendaftaran peserta didik khususnya untuk jenjang SMP ya, karena kita membahas sekarang untuk yang akan melanjutkan ke SMP. Jadi sekali lagi pengumuman pembukaan penerimaan peserta didik baru ini sudah mulai dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei. Kemudian apa saja nanti yang diumumkan, paling sedikit memuat informasi. Pertama, persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya, kemudian tanggal pendaftaran, kemudian jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan atau jalur prestasi. Kemudian jumlah daya tampung yang tersedia pada setiap jenjang sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik ya. Dan tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi PPDB. Jadi ini harus menjadi syarat nanti ketika akan mengumumkan. Jadi ini langkah-langkah atau informasi-informasi yang harus termuat ketika sekolah itu, SMP itu akan membuka pendaftaran peserta didik baru. Kemudian selain itu, mengumumkan pendaftaran melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk pendaftaran ya, ini menggunakan mekanisme daring dengan menggunakan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran
PPDB yang telah ditentukan. Jadi pendaftarannya melalui daring Bapak Ibu. Jadi bukan luring ya, tapi online barangkali ya, bahasa pasnya begitu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan mekanisme daring menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, misalnya blank spot atau jaringannya kurang bagus sehingga tidak memungkinkan ya untuk dilakukan pendaftaran secara daring, maka PPDB ya dilaksanakan mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Jadi masih ada keringanan ya, kalaupun tadi di atas tidak bisa daring, maka sekolah yang bersangkutan karena sesuatu hal, misalnya jaringan internetnya kurang bagus atau blank spot, maka bisa dilakukan jalur penerimaan peserta didik baru ini menggunakan luring begitu. Kemudian tahap pelaksanaan PPDB, yang pertama seleksi. Seleksi ini bukan dalam arti seleksi tes ya, tetapi diseleksi jarak tempat tinggal terdekat. Kemudian untuk pemenuhan kuota daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua. Nah, itu yang dimaksud dengan seleksi pada saat pelaksanaan PPDB. Jadi bukan seleksi tes ya. Kemudian pengumuman penetapan ini dilakukan dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. Nah, yang berikutnya berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Jika kepala sekolah belum definitif, maka penetapan PPDB dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Setelah itu Bapak Ibu ada daftar ulang dan pendaftaran ulang. Nah, ini dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima ya, untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Kemudian pendaftaran ulang oleh TK dan sekolah yang bersangkutan serta tidak boleh memungut biaya. Jadi tidak ada pungutan biaya pada saat daftar ulang atau pada saat pendataan ulang. Yang berikutnya pengumuman pelaksanaan PPDB ya. Pengumuman pelaksanaan PPDB, pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh pemerintah daerah bagi ya satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Biasanya ini sekolah negeri. Kemudian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS. Jadi yang A ini sebenarnya ini sekolah negeri, kemudian yang B ini sekolah swasta, dan sekolah swasta pun yang ini adalah sekolah swasta yang menerima dana BOS. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama di bulan Mei ya, sebagaimana tadi di awal sudah disampaikan. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi. Nah, ini yang ini Bapak Ibu, persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 ya. Itu kelas 1 SMP sesuai dengan data rombel belajar dalam Dapodik gitu. Lanjut Bapak Ibu, peserta didik jalur pendidikan non formal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 setelah memenuhi persyaratan, memiliki ijazah kesetaraan paket A dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan. Jadi kalau ada nanti peserta didik yang berasal dari pendidikan non formal ya atau informal, ini dapat diterima di SMP ya, atau tidak pada awal kelas 7 tapi dapat memenuhi persyaratan. Ya, tadi salah satunya adalah memiliki ijazah kesetaraan paket A. Kemudian sekolah juga menyelenggarakan lulus tes kelayakan dan penempatan. Nah, yang berikutnya ini tadi yang satu ya. Yang berikutnya ini, jika terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal atau informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui di Dapodik. Artinya, kalaupun dari perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal, maka secepatnya untuk segera dimasukkan ke dalam Dapodik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.